Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vivian dan Bapak Trimulyono selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Febriana, mahasiswa program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Risiko. Adapun judul materi yang saya sampaikan adalah penetapan konteks risiko pada proses ekspor barang menggunakan skema LCL dalam konteks kepelabuhan dan logistik maritim. Melalui presentasi kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang kegiatan, lalu ada penerapan sasaran, ruang lingkup risiko, analisis stakeholder, serta penetapan kriteria risiko yang bertujuan untuk meminimalkan potensi gangguan dalam proses ekspor LCL. Demikian pembukaan yang saya dapat sampaikan, selanjutnya saya akan memaparkan presentasi. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang ekspor less container load atau disebut dengan LCL itu metode pengiriman yang banyak digunakan oleh eksportir, skala kecil hingga menengah, karena lebih efisien dari sisi biaya dalam skema barang dari beberapa eksportir dikonsolidasikan dalam satu kontainer. Namun dibandingkan dengan skema FCL, LCL ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya proses tambahan seperti konsolidasi di CFS atau bisa disebut dengan Container Freight Station. Station. Eh, jadi penjadwalan staffing, lalu serta penerapan cut-off time yang ketat, resiko seperti ini tuh keterlambatan dokumen, keterlambatan staffing, hingga kegagalan proses get-in-nya dapat menyebabkan barang tidak dapat dimuat ke kapal. Oleh karena itu, diperlukan penetapan konteks risiko agar potensi gangguan dalam proses ekspor dapat diminimalkan. Lalu ada dokumen acuan LCL, itu terdapat beberapa dokumen ya yang menjadi acuan. Yang pertama itu invoice, lalu packing list, lalu PEB, pemberitaan ekspor barang, lalu NIB, lalu juga jadwal skema staffing, jadi jadwal staffing dan cut off time di LCL-nya, seperti itu. Jadi kelengkapan dan ketetapan dokumen ini sangat menentukan kelancaran proses ekspor. Lalu yang selanjutnya ada pendapatan sasaran atau bisa disebut dengan SMART. Jadi ada spesifik itu melaksanakan ekspor barang skema LCL, lalu ada measurable itu barang berhasil get in dan dokumen lengkap, lalu ada achievable itu didukung forwarder dan kesiapan barang, lalu ada realistic itu sesuai dengan kondisi operasional pelabuhan, lalu juga yang terakhir ada time bound. Time bound itu sesuai jadwal staffing dan cut off time seperti itu. Nah, jadi SMART itu bisa disebut dengan skala-skala dari 5 dan 6 5 sampai 6 metode yang saya sudah sampaikan ya. Lalu selanjutnya itu ruang lingkup resiko. Kegiatannya itu ada dokumen, PEB, CFS, staffing, get-in yang sudah saya tadi paparkan di slide sebelumnya. Lalu ada lokasi yaitu gudang eksportir, CFS, terminal peti kemas. Lalu ada skalanya itu ada ekspor LCL dari skala kecil sampai menengah. Lalu ada waktu sesuai dengan staffing dan cut off time. Lalu ada area resiko itu ada operasional kepabeanan, transportasi seperti itu. Lalu, nah di sini tuh ada internal dan eksternalnya ya. Jadi stakeholder internalnya itu eksportir mengambil keputusan. Lalu ada staf gudang menyimpan barang. Lalu ada admin dokumen menyusun melengkapi dokumen. Lalu ada yang eksternalnya, forwarder LCL koordinasi staffing. Lalu ada bea cukai dan pemeriksaan kepatuhan. Lalu ada operasional CFS konsolidasi dan staffing. Lalu ada juga terminal shipping line. Get in dari jadwal kapal. Nah, alur proses bisnis ekspor LCL itu yang pertama ada barang dan dokumen ekspor. Lalu dia menuju ke pengajuan PIB. Habis pengajuan PIB, dia lanjut pengiriman ke CFS. Habis dari CFS, dia langsung ke staffing LCL. Ke staffing LCL, dia langsung ke get-in terminal. Habis itu ke pemuatan kapal. Seperti itu. Nah, eh, kriteria resiko itu ya, pertama ada likelihood, itu hampir tidak pernah sampai sangat sering. Kalau ada impact, itu keterlambatan paling
lama tuh 30 menit hingga barang gagal dimuat. Lalu itu biasanya kalau misalkan sampai gagal dimuat itu kayak udah berhari-hari, udah sesuai jatuh tempo, sudah sudah ada dendanya lah intinya. Lalu ada dampak diukur dari gangguan jadwal operasional. Nah, kesimpulannya, penetapan konteks ini tuh resiko pada proses ekspor barang ya, menggunakan skema LCL. Itu sangat penting untuk memastikan kelancaran proses stuffing dan get-in. Risiko utama dalam ekspor LCL itu berasal dari keterlambatan dokumen, proses konsolidasi CFS, serta diketatnya cut-off time. Dengan penetapan sasaran SMART, ruang lingkup yang jelas, serta analisis stakeholder, potensi risiko yang dapat diminimalkan, penerapan-penerapan konteks risiko ini tuh membantu ya meningkatkan efisien operasional, lalu ada kepatuhan terhadap regulasi, dan keandalan proses ekspor. Dengan penetapan sasaran yang jelas, ruang lingkup risiko yang terstruktur, serta analisis stakeholder yang tepat, potensi risiko seperti keterlambatan dokumen, keterlambatan staffing, dan kegagalan get-in dapat diminimalkan ya, sehingga proses ekspor dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian presentasi tugas akhir semester pada mata kuliah manajemen risiko yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vivian dan Bapak Trimiliono atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.